Di tengah sorotan publik atas performa impresif Macan Kemayoran, Mauricio Sousa menaruh kebanggaan pada anak mudanya yang bersinar bersama Timnas U23. Di sisi lain, kabar baik juga datang dari lini depan. Gustavo Almeida siap comeback setelah pulih dari cedera, menambah daya gedor Persija yang sudah tampil menakutkan. Dan kini, jeda internasional dimanfaatkan Sousa untuk merapikan pertahanan agar Persija semakin solid. Kick-Off Indonesia mencoba membahas bagaimana kombinasi tiga faktor ini bisa jadi kunci Persija menjaga konsistensinya sebagai berikut. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Sousa, memberikan pujian atas penampilan dua pemain mudanya, Doni Tri Pamungkas dan Raihan Hanan, saat membela Timnas Indonesia U23 menghadapi Laos U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kedua penggawa Persija itu dipercaya tampil penuh selama 90 menit di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Doni Tri menempati posisi bek kiri, sementara Raihan Hanan diplot sebagai winger kanan dalam formasi 4-2-3-1. Meski laga berakhir imbang 0-0, Sousa tetap menilai performa anak asuhnya cukup memuaskan. Saya rasa mereka tampil bagus. Indonesia lebih dominan, hanya saja gagal menang. Tapi saya puas dengan performa pemain kami, ujar Sousa. Sementara itu, pelatih Timnas U23, Gerald Vandenberg, sempat mengkritisi minimnya menit bermain para pemain muda di Lassell Club yang dianggap menjadi salah satu faktor mandeknya produktivitas tim saat melawan Laos. Menanggapi hal tersebut, Sousa menilai solusi ideal adalah menghadirkan kompetisi khusus U23. Kalau masalahnya menit bermain, seharusnya dibuat kompetisi U23. Di Eropa dan Brasil, tidak ada kewajiban memainkan pemain muda di liga utama. Kalau di sini dipaksakan, klub akan kesulitan, jelasnya. Menurut Sousa, keberadaan turnamen tambahan seperti Piala Indonesia sangat penting untuk memberi ruang pengembangan bagi pemain muda. Ia mencontohkan Brasil, di mana klub-klub bahkan harus mengeluh karena jadwal pertandingan yang terlalu padat. Meski begitu, Sousa menegaskan bahwa klub tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian. Ia mendukung pandangan pelatih Timnas dan berharap PSSI segera menyediakan wadah kompetitif tambahan demi mempercepat perkembangan pemain muda Indonesia. Selain perkembangan pemain muda, Persija juga menanti kembalinya bomber andalan mereka, Gustavo Almeida, yang sempat absen di 4 laga awal karena cedera. Kini, kondisinya mulai membaik dan ia sudah kembali berlatih bersama skuad Macan Kemayoran. Pemilik 18 gol musim lalu itu mengaku tak sabar kembali merumput setelah 4 pertandingan menepi. Persaingan di lini depan memang ketat, tapi itu normal. Saya akan bekerja seperti biasa untuk membantu tim. Kami para penyerang sering berdiskusi, bahkan saya ingin bermain bersama Maxwell, Alano, dan Bruno Tubarao agar Persija bisa lebih sukses musim ini, ujar Gustavo. Musim ini, sektor depan Persija memang tampil menggigit. Excel Runtukahu sudah menyumbang 1 gol, Alano 5 mencetak 3 gol, sementara Maxwell Sousa menjadi top skor sementara tim dengan 4 gol. Kehadiran rekrutan anyar Bruno Tubarao juga membuat serangan Persija semakin variatif. Gustavo sadar, keputusan siapa yang tampil sepenuhnya ada di tangan pelatih. Kalau saya sudah fit 100% dan Coach Mauricio memutuskan saya bermain, saya akan siap, tegasnya. Bagi Sousa, kembalinya Gustavo membuat opsi lini depan semakin kaya. Kondisi ini memberinya keleluasaan dalam meramu strategi sekaligus memperdalam kekuatan skuad. Semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin baik kualitas tim. Tugas saya adalah menemukan cara untuk menempatkan mereka semua di lapangan, jelas Sousa. Namun, Sousa juga menegaskan bahwa Gustavo harus berjuang keras merebut kembali tempatnya. Pasalnya, para penyerang yang tampil di 4 laga awal sudah menunjukkan performa impresif dan sukses membawa Persija memuncaki klasemen sementara.
Dan pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menilai performa timnya di 4 laga awal Super League 2025-2026 sudah cukup memuaskan. Namun, menurutnya, masih ada ruang yang harus diperbaiki agar semakin solid. Macan Kemayoran sebelumnya memulai musim dengan kemenangan 4-0 atas Persita Tangerang, disusul kemenangan 3-0 atas Persis Solo, hasil imbang 1-1 kontra Malut United, dan terakhir menang 3-1 atas Dewa United. Hingga pekan keempat, Persija belum terkalahkan dengan catatan impresif, 11 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Saya melihat musim ini sangat seimbang. Kami bermain bagus tapi tetap harus berkembang. 4 pertandingan yang kami jalani cukup sulit dan saya pikir hasilnya sepadan. Saya puas dengan apa yang sudah dilakukan tapi belum sepenuhnya puas, ujar Souza. Pelatih asal Brasil itu menegaskan masih lapar akan pencapaian lebih besar. Jeda 2 pekan karena FIFA Matchday dimanfaatkan untuk merapikan permainan tim, khususnya di sektor pertahanan yang sempat goyah. Di pertandingan terakhir, organisasi pertahanan kami tidak sebaik sebelumnya. Itu yang harus segera diperbaiki. Pekan ini kami fokus membenahi lini belakang sekaligus meningkatkan skema menyerang, tambahnya. Souza berharap evaluasi ini bisa membuat Persija semakin konsisten menjaga performa positif sekaligus mempertahankan posisi di papan atas Super League musim ini. Menurut Lo, dengan kembalinya Gustavo Almeida, performa anak muda Persija di Timnas U23 plus evaluasi pertahanan yang lagi digarap Mauricio Souza, cukup nggak buat bikin Macan Kemayoran jadi kandidat juara Super League musim ini? Tulis pendapat Lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau Lo suka sama video ini dan subscribe biar Lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.